Hai, namaku Amalia dan aku 22 tahun. Pernahkah kamu mencurigai seseorang berbohong dan ingin mengungkapkannya? Tonton sisa video ini dan temukan bagaimana aku memata-matai seorang pengasuh dengan kamera terselubung dan apa yang aku lihat di rekamannya. 2 tahun lalu aku melahirkan seorang anak laki-laki, Nick, dari suamiku Kyle. Dia berumur 23 tahun, kita sudah tinggal bersama selama 3 tahun. Dan Kyle hampir sama seperti bayi kami, tidak berdaya. Sepanjang hari, dia duduk di rumah di depan komputer dan membuat program. Dia tidak tahu cara untuk memasak atau bagaimana mengurus anaknya. Dia mengenakan baju yang sama selama berminggu-minggu, terkadang lupa untuk mencucinya dan menggosok giginya. Dari penampilannya, kamu akan berpikir bahwa dia adalah gelandangan dan bukan seorang programmer hebat di sebuah perusahaan IT besar. Aku mengurus anakku dan suamiku. Itu melelahkan. Dan lalu bosku memberikan saran bahwa ada baiknya untuk keluar dari aturan dan bekerja, dan menyiapkan laporan finansial selama setahun. Kepalaku berputar. Aku tidak ingin meninggalkan para lelakiku di rumah sendiri, tapi aku juga takut kehilangan pekerjaanku, dan aku harus kembali ke kantor lebih awal. Awalnya ketika aku pulang ke rumah setelah bekerja, rambutku berdiri. Apartemennya sangat berantakan. Anakku tertutupi cat, lapar dan menangis. Suamiku duduk di depan komputer dan tidak melihat apa yang terjadi di bawah hidungnya. Aku tidak memiliki energi tersisa untuk mereka. Jadi, karena saran dari teman, aku menyewa pengasuh, Debbie. Dia berumur 18 tahun. Pernahkah kamu menggunakan pengasuh atau perawat? Awalnya aku khawatir bahwa seorang asing ada di rumah. Bagaimana dia bisa mengurus anakku dan dia masih sangat muda? Tapi setelah seminggu pertama dari pekerjaannya, aku tenang. Nick tersenyum, bersih, dan diberi makan dengan baik. Dan Kyle bahkan terlihat lebih rapi. Mungkin dia malu mengenakan t-shirt kotor di depan tamu kami. Aku mendesah lega dan kembali bekerja. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari hal-hal aneh. Sebulan kemudian, anakku mulai menghampiriku dengan tangis. Aku bertanya pada Debbie apa yang salah. Dia berkata itu hanya gigi yang tumbuh. Aku ingin mempercayainya, tapi aku memiliki keraguanku. Sepertinya bahwa pengasuh ini tidak selalu jujur denganku. Suamiku juga mulai bertingkah laku aneh. Dia tidak hanya menyisir rambutnya setiap pagi, tapi juga bercukur, yang tidak pernah dia lakukan bahkan untukku. Aku pulang ke rumah dan mendapati seluruh ranjang kami kusut dan terlepas. Walaupun aku sudah merapikannya sebelum aku pergi. Dan di malam harinya, ketika aku ingin suasana romantis dan cinta, Kyle lebih dingin dari biasanya. Dia berkata bahwa dia lelah dan jatuh tertidur bersandar padaku. Aku tersinggung. Aku terus berpikir bahwa Kyle mengacuhkanku karena sebuah alasan. Mungkin dia suka dengan pengasuh itu dan berselingkuh dengannya, dan dia tidak tertarik padaku lagi. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa mencari tahu apa yang terjadi sementara aku di kantor. Aku bahkan mengecek sosial media dari Debbie untuk melihat apakah dia punya pacar, dan aku melihat beberapa foto dengan pria yang lebih tua. Suamiku tepatlah tipenya. Aku mulai khawatir bahwa Debbie menggoda Kyle saat aku tidak ada. Aku berbagi kecurigaanku dengan seorang teman dan dia menyarankanku untuk memasang kamera di rumah untuk mengerti apa yang terjadi di belakangku. Aku tidak pernah menyelingkuhi suamiku, kita berbagi semuanya. Aku memutuskan untuk memberitahunya tentang kamera dan melihat bagaimana dia bereaksi. Jika Kyle mendukungku, maka dia tidak akan menyembunyikan apapun dan aku harus memutuskan. Tapi reaksi suamiku membuatku khawatir. Ketika dia mendengar tentang kamera di ruang tidur dan ruang tamu, dia menentangnya, berkata bahwa itu adalah pelanggaran privasi. Kenapa dia ingin melindungi hak seorang pengasuh? Dia pasti memiliki sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak berharap bahwa reaksi suamiku seperti ini, dan mulai menakuti bahwa Debbie berselingkuh dengan suamiku. Aku tidak bisa langsung bertanya padanya, tapi mungkin aku salah. Dan aku tidak punya pilihan lain selain memasang sebuah kamera terselubung tanpa sepengetahuan Kyle. Lihat bagaimana ini berakhir. Tapi aku tidak mau ditipu. Aku harus... Setelah aku memasang kamera ketika suamiku tidur, aku pergi kerja dan lelah selama seharian. Aku takut Kyle akan menemukan kamera itu dan bertingkah. Lalu aku mulai khawatir bahwa jika aku benar dan Kyle berselingkuh,
Lalu sekarang dia sedang bersama Debbie di ranjang kami di depan anak kami. Aku tidak bisa menunggu malam ini untuk pulang ke rumah dan melihat rekamannya. Ketika aku tiba di rumah sepulang kerja, Debbie yang khawatir menghentikanku di ruang tamu dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia memiliki tatapan bersalah, pengakuan pasti menjadi hal yang buruk. Dia duduk dengan anakku dan tidur dengan suamiku. Aku akan merasa bersalah juga. Aku tidak bisa menunggu untuk menonton rekamannya. Jadi aku bertanya pada Debbie untuk menunda percakapan. Aku ingin mengungkapnya dan Kyle dan melempar mereka secara tidak hormat. Pernahkah kamu mencurigai pacarmu atau suamimu berselingkuh? Aku bergegas ke kamar tidur, mengambil kameraku dari lemari, menutupnya dan mulai melihat. Dan apa yang kulihat membuatku marah. Di video, Kyle masuk ke kamar dengan gaun tidur, menyalakan musik, dan dengan perlahan mulai melepaskan gaunnya. Di bawah dia benar-benar telanjang, dan lalu dia menjatuhkan gaunnya dan menutupi lensa kamera. Aku tidak bisa melihat apapun setelahnya, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Seorang gadis tiba di kamar tidur dan mulai memuji Kyle. Lalu mereka berbaring di ranjang. Dia tertawa dan lalu napas yang keras dan cepat, dan lalu itu semua berakhir dengan desahan. Semuanya menjadi jelas untukku. Kyle dan Debbie memiliki waktu bersama ketika aku bekerja. Aku siap untuk membunuh mereka. Aku melahirkan anak dari Kyle, merawat keduanya, dan dia menukarku dengan gadis ini. Pengkhianat. Aku berharap ada gambar di sana. Aku bisa menunjukkan itu pada mereka untuk melihat reaksinya. Itu bukan pertama kalinya Debbie melakukan ini. Siapa yang tahu suami siapa yang dia goda sebelumnya? Pengasuh seharusnya bersikap seperti pengasuh. Tapi aku tidak memiliki bukti nyata bahwa itu adalah suara Debbie. Lalu aku memutuskan untuk menangkap mereka di saat yang paling tidak disangka-sangka, untuk mengusir mereka berdua keluar. Keesokan harinya aku pulang kerja lebih awal sehingga aku bisa makan malam di rumah. Ketika itu tidak diharapkan. Aku memasuki rumah dan terkejut. Debbie yang menangis duduk di ruang tamu dengan Nick, bermain sebuah permainan. Bayinya baik-baik saja. Aku bertanya pada Debbie apa yang terjadi. Dan lalu dia menangis dan berkata dia tidak bisa menyembunyikannya lagi dariku. Aku berkata pada Debbie dengan dingin dan berkata bahwa aku tahu. Dan aku tidak membutuhkannya memberitahuku semuanya. Dan aku bertanya di mana Kyle. Mulut Debbie terbuka lebar dan dia menunjuk ke kamar tidur. Aku harap aku bisa menemukan mereka bersama. Tapi sekarang aku memiliki pengakuan Debbie yang cukup untuk menghancurkan sirkus neraka ini. Aku berjalan masuk ke kamar tidur dengan kemenangan dan hanya membeku. Kyleku berbaring di ranjang, telanjang bulat, dan di sebelahnya adalah laptopku. Yang dari situ keluar suara wanita yang sama yang aku dengar di rekaman. Aku melihat layar. Di situ ada gadis telanjang yang melihatku dan seketika mematikan segalanya. Kyle lompat dengan terkejut dan mulai mengenakan baju. Aku sangat marah. Aku mengambil laptopku dan melemparnya dengan semua kekuatanku. Kyle kebingungan dan berkata bahwa aku tidak seharusnya gugup dan menakuti anak kami. Aku harus menahan diriku dan menghajarnya dan mencakar wajahnya. Demi anakku, aku memutuskan untuk tenang dan mendengarkan suamiku. Kyle mengakui memiliki perselingkuhan. Dia bertemu seorang gadis di internet beberapa bulan lalu dan jatuh cinta. Ini tidak terjadi untuknya sejak lama. Dia ingin memberitahuku tapi tidak punya waktu. Dia tahu dia bersalah, tapi dia tidak bisa menahannya. Aku tidak suka untuk mendengarnya. Aku bangun dan dengan tenang berkata padanya bahwa besok dia tidak bisa ada di sini. Kyle seketika bergegas membereskan barangnya. Dia bahkan tidak berusaha merubah pikiranku. Aku merasa sedih telah salah tentangnya dan pengasuhku. Aku meninggalkan kamar tidur dan Debbie berlari ke arahku dengan pandangan simpati dan berkata padaku kita adalah pasangan yang baik dan itu menyakitkan untuknya melihat suamiku berselingkuh dariku. Dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak mengatakannya sesegera dia menyadarinya. Dia adalah gadis yang baik. Apa yang kulakukan tanpanya? Ketika Kyle pergi untuk tinggal bersama selingkuhannya, aku ditinggalkan sendiri bersama Nick dan Debbie mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan kami dan kita bahkan menjadi teman. Dia mengurus anakku seperti saudara kecilnya. Aku tidak menyesal telah menyewanya, aku mempercayainya. Di saat itu aku membuat sebuah kesalahan besar dan telah mempercayai orang yang salah. Tapi cara apapun itu, aku telah menyingkirkan orang beracun dan menarik orang baru ke hidupku.
Jika kamu menyukai ceritaku, tolong like dan subscribe ke channel ini. Semoga harimu baik. Biarkan hanya kejujuran dan orang tulus yang mengelilingimu. Hai, aku Clara. Umurku 16 tahun. Awalnya, aku cuma remaja biasa, hingga semuanya berubah baru-baru ini. Pernah nggak mimpi punya kekuatan super seperti para pahlawan di buku komik? Bayangkan, kamu bisa seperti mereka dan hidupmu menjadi lebih sulit. Tonton sampai habis ya, nanti kamu akan tahu bagaimana aku bisa punya daya lihat X-ray. Baru-baru ini, orang tuaku pindah rumah dan jadinya aku harus pindah sekolah juga. Aku jadi sangat takut, bakal nggak bisa cepet dapet teman-teman baru. Soalnya aku rasa aku agak aneh dan beda dari teman-teman sebayaku. Aku juga sering mengalami mimpi aneh dan juga bisa merasakan kalau orang di sebelahku lagi sedih atau sakit. Kemampuan yang kusebut sensitivitas aneh ini sering direspon negatif oleh teman-temanku. Soalnya aku pernah bilang ke teman kelasku Zaki agar hati-hati saat dia bersepeda sekolah karena aku pernah mimpi buruk tentangnya. Entah kenapa aku bisa dengan pede mengatakan itu kepadanya, toh itu cuma mimpi. Tapi di jalan, persis seperti di mimpiku, celana Zaki tersangkut di rantai sepeda, dan dia pun terjungkal di pinggir jalan. Lalu dia menghampiriku dengan kaki yang diperban dan mengatakan aku gila. Disitulah aku mulai merasa kesal. Karena takut itu akan terulang lagi, aku memutuskan diam saja. Tapi herannya, semua teman-teman di kelas tampaknya senang denganku, dan kadang malah berlebihan memperhatikanku. Aku langsung menjadi akrab dengan mereka, dan bahkan mulai lebih suka sekolah. Kalau kamu sendiri, mudah gak membiasakan diri dengan orang-orang baru? Akhirnya, aku mulai paham dan suka sekali biologi. Sampai-sampai aku bercita-cita mau kuliah di kampus kedokteran tahun depan. Tampaknya hidupku sudah berubah jadi lebih baik. Jadi pikirku sebelum bayang masa depan lalu kembali muncul lagi di tempat baru. Paginya, seperti biasa, saat berangkat ke sekolah, aku merasa mataku sakit sekali. Ini pasti gara-gara sering pakai komputer. Nenek juga sering bilang begitu. Ayah tidak mengantarkanku ke sekolah pagi itu, karena ia lagi sakit perut parah dan sudah 4 hari tidak ada solusinya. Ibuku menjadi cemas dan akhirnya dia yang mengantarkanku. Aku bisa melihat reaksi ibu dan ingin menenangkannya. Entah bagaimana bisa, tapi pas aku melihat ayah, ada yang tak beres dengan pankreasnya, dan warnanya berubah menjadi coklat. Lalu ku beritahu ibu tentang itu. Ibu pura-pura tak mendengar, dan cuma bilang, nanti ibu periksa. Jelas-jelas ibu tak serius dengan ucapannya. Tapi ayah sudah sangat kesakitan, sampai-sampai mau saja percaya apapun yang bisa meringankan rasa sakitnya. Dan ia pun diperiksa. Ayah didiagnosis menderita pankreatitis, dan perlu segera dioperasi. Kata dokter, untuk penyakitnya cepat diketahui. Di rumah sakit, ayah berterima kasih padaku dan bilang kalau aku berbakat jadi dokter. Dan aku tak tahu menyebutnya dengan apa. Aku cuma melihat isi tubuhnya. Lalu, aku pun bisa melihat tubuh orang lain. Teman sekelasku, Yuri, menderita buruk di punggungnya. Guru matematika kami terkena gagal jantung. Awalnya seru sih bisa melihat organ tubuh orang lain, cara bergeraknya, dan ketidakmiripan satu yang dengan yang lain. Tapi kemudian itu malah membuat aku jadi takut. Karena aku bisa melihat, tapi tak bisa memberitahu. Sementara orang itu pun semakin menderita. Gimana mau bilang coba? Dan harus mengatakan apa? Masa aku bilang maaf, aku punya daya lihat X-ray dan jantungmu mesti diperiksa karena ada katup yang tersumbat di bilik kanan. Kalau aku sendiri yang jadi objek sasarannya, minimal aku pasti akan ketawain orang yang aku beritahu, atau mending dianterin ke RSC sekalian. 3 bulan pun berlalu dengan keadaan yang sama. Sampai akhirnya, aku sudah tidak tahan. Ku beritahu ibu kalau aku bisa melihat organ tubuh orang-orang di sekitarku. Ibuku selalu paham kondisiku. Dan kali ini, aku yakin dia juga bisa cari jalan keluarnya. Minggu depannya, kami pun mengunjungi sebuah pusat sains. Awalnya, kukira kami ingin konsultasi ke dokter. Aku baru sadar ketika pintunya ditutup dan berpisah dengan orang tua. Bagus ya. Saat itu aku merasa berani-beraninya mereka mengkhianati anak sendiri. Tempat apa ini? Kenapa aku di sini? Aku jadi benci dan takut sekali dan tak tahu apa yang menungguku di sini.
Eksperimen demi eksperimen pun aku lalui. Aku dikurung dalam penjara seperti tahanan. Ada kasur, toilet, TV, bantal, dan makanan. Memang sih, sel penjaranya nggak jelek-jelek amat, tapi aku juga berpikir kapan ini semua akan berakhir. Setiap paginya, ada tes, suntikan, dan sesi bincang-bincang dengan seseorang yang mengaku dokter, tapi malah kacau saat menyebut istilah medis. Semoga dia sedang gugup aja kali ya. Lalu ada percakapan dengan psikolog tentang masa lalu dan orang tuaku. Jadi males membicarakan itu semua. Kamu yang pernah dimarahin orang tua, pasti bakal ngerti deh. Akhir dari rangkaian eksperimen tolol ini pun begitu kejam. Ketika aku menolak untuk meminum obat, aku pun dipukuli di bahu. Lalu aku turuti dan sadar bahwa aku harus kabur dari sini. Tinggal di sini terasa sangat berat. Aku cuma dibolehin keluar ke jalan sekali dalam sehari menjelang siang dan dalam penjagaan. Jadi kali ini aku yakin aku mendapat semacam keajaiban. Atau mungkin berkat hormon si penjaga aja kali ya. Karena dia keasikan godain seorang perawat, akhirnya tak sadar kalau aku sudah kabur. Dan sekarang aku melambaikan tangan ke arahnya dari balik pagar. Nah, satu masalah sudah selesai. Sekarang aku tak tahu harus kemana. Aku bisa memilih pulang ke rumah nenek, atau hidup secara mandiri. Bisa jadi orang tuaku akan mengirimku ke tempat jahanam itu lagi, atau aku bisa memilih jadi gelandangan. Tapi opsi ini juga bukan pilihan yang tepat. Jadi satu-satunya pilihan yang paling masuk akal ya ke tempat nenek. Nenek pun menyambutku dengan gembira. Ku ceritakan semuanya ke nenek. Dia menjadi marah sekali dan berjanji akan memarahi ibu karena perlakuannya itu. Nenek lucu banget kalau lagi marah. Aku senang sekali. Nenek mendukungku. Semuanya pun tampak berjalan seperti biasa. Aku kembali ke sekolah. Tak banyak pelajaran minggu ini yang ketinggalan. Minggu ini terasa seperti setahun penuh siksa. Dan siswa lain hanya mengikuti 3 pelajaran matematika. Bahkan, orang-orang sakit yang dulunya muncul di penglihatanku sekarang menghilang. Apa cuma khayalanku saja ya? Kalau benar, sia-sia berarti selama ini aku ditinggalkan di tempat jahanam itu. Tapi aku benar-benar tak percaya organ-organ tubuh itu sudah berhenti menyiksa batinku. Sama terkejutnya saat aku tahu nenek melaporkan keberadaanku. Dia memberitahu orang tuaku, kemudian datanglah mereka dengan ekspresi rasa bersalah dan mengira aku akan memaafkannya. Hanya karena sudah datang jauh-jauh, malah tak diundang pula. Aku menatap nenek. Mengirim sejuta tanya. Kenapa nenek tega? Nenek pun angkat bicara. Katanya aku salah sangka. Sebenarnya orang tuaku tidak tahu menahu tentang apa yang aku alami. Lalu ibuku pun dengan penuh sesal menjelaskan kejadian sebenarnya. Mereka membawaku ke sana agar otakku diperiksa dan didiagnosis supaya tahu sebab masalahnya. Mereka tak bermaksud memaksaku mengikuti semua eksperimen itu. Dokter-dokternya pun dengan alasan dugaan ada gangguan otak, mendesak orang tuaku meninggalkanku di sana. Dengan iming-iming pengobatan gratis, mereka pun jadi takut dan tentu membolehkan. Sesampai di rumah, baru mereka mulai curiga. Ada yang tak beres. Dokternya tidak menunjukkan gambar kepalaku dan tak membolehkan kunjungan. Bahkan HP-ku pun disita. Ibu menjadi takut dan mulai mengunjungi rumah sakit setiap hari. Perawatnya diam-diam membocorkan kalau aku sudah menghilang. Wajah ibuku berubah dan mulai menyerapahi dan memanggil dokter senior, tapi tak ada jawaban. Nenekku pun dengan bijak memutuskan memberitahu ibu kalau aku baik-baik saja. Kukira aku juga akan melakukan hal yang sama, walaupun saat itu bagiku tindakan nenek terlihat kejam. Rasanya seperti hatiku kembali bebas, ternyata tak ada yang mengkhianatiku, dan orang tuaku tidak membuangku selayaknya monster yang dapat merusak reputasi mereka. Mereka sangat menyayangiku dan betul-betul ingin membantu. Ibu pun membulatkan tekad dan menghadap pengadilan untuk menggugat para pelaku. Entah apa yang terjadi dengan pusat sains kandungan itu. Ibuku bahagia sekali karena memenangkan gugatannya. Dari ibu, aku tahu kejadian sebenarnya. Semua omongan tentang daya lihat X-ray itu ternyata hanya imajinasi liarku saja. Dan karena semangat belajar tentang kedokteran, juga karena terlalu banyak aktivitas.
Tapi aku tidak kesal, meskipun aku tidak spesial lagi. Bebas dari siksaan itu malah sangat berarti bagiku. Aku bisa menolong orang dengan bakat menyembuhkan, bukan karena bisa melihat hal-hal gaib. Sekarang aku sudah bisa bilang sakit apa dan di bagian mana. Hanya kadang-kadang saja memakai trik-trik medis. Dan aku sudah tidak sabar ingin menjadi dokter, dan nanti aku bisa menolong ratusan dan bahkan ribuan orang lainnya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, tekan tombol suka ya, dan berlangganan untuk mendapatkan cerita-cerita yang sama lainnya. Hargailah keunikanmu dan yakinlah kamu dikelilingi orang-orang baik. Hai, namaku Stefani dan aku berumur 18 tahun. Pernahkah kamu mengalami situasi ketika pasanganmu seketika berubah menjadi non-tradisional? Apa yang kamu rasakan di momen itu? Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana pacarku menjadi gay. Semua berawal saat aku pindah ke New York dengan pacarku. Semuanya berjalan baik, kita menyewa apartemen, dan aku mendapat pekerjaan sebagai manajer hotel. Tapi setelah beberapa saat tinggal bersama, tim dan aku menyadari bahwa kita tidak pernah cocok untuk satu sama lain, dan kita memutuskan untuk putus. Aku tidak sedih dan yakin bahwa di kota sebesar ini aku tidak akan kesulitan menemukan pria yang baik. Dan itu yang terjadi. Kita memiliki beberapa pemula di tempat kerja dan untuk beberapa alasan aku digunakan untuk mengajar mereka. Aku bertemu Drew di antaranya. Dia masuk ruangan dan telat setengah jam dan meminta maaf untuk waktu yang lama. Dulu aku berpikir dia lucu. Aku mengajari para pemula semua yang mereka perlukan dan memberi mereka instruksi. Aku meminta Drew untuk tinggal dan melihatku kerja. Sementara tidak ada klien, aku berbicara dengannya. Dia bertanya banyak pertanyaan dan sangat menyenangkan untuk diajak berbicara. Lalu dia mengajakku keluar untuk berkencan. Aku langsung setuju, dan beberapa jam kemudian setelah kerja, kita pergi ke kafe. Itu bagaimana kita memulai hubungan. Kita berbicara banyak di kantor dan menghabiskan waktu setelahnya. Di satu titik, aku menyadari bahwa Drew sangat lelah. Aku bertanya apa yang salah dengannya. Dan ternyata dia tinggal di desa dan dia harus bangun sangat pagi untuk pergi kerja. Biarpun kita belum lama bersama, aku memiliki perasaan yang kuat untuknya. Jadi aku menawarkan dia untuk tinggal denganku. Pernahkah kamu bertemu seseorang dan langsung merasakan koneksi kuat dengan mereka? Drew sangat senang setuju. Pindah tidaklah lama dan segera Drew dan aku menghabiskan malam pertama kami. Setelah intimasi itu, aku ingin berbicara dengan Drew. Tapi dia beralih dan menghindar. Aku berpikir dia hanya lelah dan aku tidak begitu memperhatikannya. Ketika akhir minggu tiba, kita memutuskan untuk mengadakan pesta. Kita menghubungi teman-teman untuk berkenalan satu sama lain. Semua orang membawa minuman dan snack, dan dalam 1 jam semua bersenang-senang. Aku senang untuk melihat temanku dan temannya menemukan kesamaan. Seiring berjalannya waktu, itu sudah tengah malam dan aku memutuskan bahwa semua orang harus pulang ke rumah. Aku pergi ke ruang sebelah untuk mencari Drew dan menyarankan untuk mengakhiri pesta. Tapi apa yang kulihat mengejutkanku. Seketika aku membuka pintu ruangan. Gambaran menarik ini tampil di depanku. Drew dan temannya Michael berciuman. Jadi mereka tidak menyadari bahwa seseorang telah masuk. Apa yang terjadi di sini? Aku menuntut penjelasan dari Drew. Michael dan semua orang di ruangan yang melihat mereka dengan kekaguman. Drew dan Michael terkejut dan mulai menjelaskan bahwa tidak ada hal serius yang terjadi. Mereka hanya bermain spin the bottle. Semua pria berusaha menenangkanku. Temanku juga bergabung untuk menjelaskan. Berkata bahwa kita tidak usah menganggapnya serius. Semua orang mabuk dan hanya bersenang-senang. Aku menyadari botol di lantai dan bahwa semua orang di ruangan duduk mengelilinginya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memikirkannya, tapi aku meminta Drew untuk tidak melakukannya lagi, karena itu aneh dan tidak menyenangkan untuk melihatnya mencium orang lain. Seminggu setelah pesta dan situasi ciuman, semuanya kembali seperti biasa. Aku kerja, mengurus urusanku sendiri, dan tentu saja menghabiskan waktu dengan Drew. Kita semakin dekat dan saling bercerita lebih. Tapi satu hari aku pulang ke rumah dari kantor. Drew pulang lebih awal hari itu karena akan pergi ke keluarganya di desa. Tinggal di sana sampai larut dan kembali ke rumah kami. Ketika aku memutuskan untuk berjalan pulang melewati taman, aku melihat sesuatu yang membuatku terjaga.
Drew dan Michael berjalan di sana bersama. Mereka sedang bersenang-senang dan mereka tidak menyadari diriku. Jadi aku memutuskan untuk pulang ke rumah sesegera mungkin. Aku terjaga. Pikiranku berputar. Ingatan akan Drew dan Michael berciuman. Sekarang mereka berjalan. Ini bukan hal serius, tapi karena beberapa alasan mereka sangat menggangguku. Aku ingin berbicara dengan Drew ketika dia kembali. Tapi saat aku pulang, menunggu dirinya pulang, aku sudah menenangkan diri. Drew mungkin hanya pulang dari desa lebih awal dan memutuskan untuk menghampiri Mike karena dia tidak terlihat seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Ya, aku akan membiarkan situasi ini lagi. Aku pergi kerja keesokan harinya dan Drew libur. Aku berpikir akan baik jika aku pulang lebih awal hari ini, membeli Chinese food dekat rumahku, dan memuaskan orang tercintaku dengan kedatangan awalku, dan sebuah kencan kejutan dengan makanan lezat. Jadi aku melakukannya memiliki mood yang sangat baik. Pernahkah kamu merasa sesegera setelah kamu siap untuk memiliki malam yang indah dan menantikannya? Sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Apa yang kutemukan ketika aku sampai di rumah menghancurkan semua mood dan ideku tentang malam yang sempurna. Aku melihat Drew dan Michael. Drew terlihat lelah dan Michael duduk di sampingnya, memegang tangannya dan menenangkannya. Mereka tidak langsung melihatku yang menyebabkan aku menyaksikan adegan dari dua pasangan penuh cinta ini. Bisakah kamu bayangkan yang aku rasakan saat itu? Pacarku berpegangan tangan dengan pria lain. Jelas bukan teman. Tepat di rumahku. Lalu kita memiliki percakapan yang sulit. Dan itu masih sulit untukku mengingatnya dan diriku saat ini. Kamu akan mengerti mengapa sebenarnya setelah pesta Drew dan Michael menyadari bahwa mereka jatuh cinta. Mereka telah berteman lama sebelumnya. Tapi ciuman itu, biarpun itu tidak nyata, adalah di saat dimana mereka merubah hubungan mereka. Mereka ingin bersama. Tapi bukan itu saja. Drew menggapaiku yang terduduk dengan syok. Memegang tanganku dan berkata bahwa dia masih mencintaiku. Sangat dan ingin kita bersama. Tapi lalu dia juga jatuh cinta dengan Michael. Dia menyarankan bahwa aku berada di hubungan poliamor dengannya. Drew ingin duduk di dua kursi, memiliki pacar perempuan di apartemen, dan memiliki Michael untuk menghabiskan waktu bersama. Aku sangat marah. Aku mengusir Michael awalnya, berusaha untuk tidak meninjunya. Dan lalu aku berkata pada Drew dengan sangat serius bahwa itu sudah berakhir. Aku menghinanya seburuk yang aku bisa, dan juga berkata padanya untuk keluar dari apartemenku besok. Drew melihatku sangat depresi dan memintaku untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi tentangnya dan Michael. Aku tidak membuat janji apapun, jadi aku memanggil taksi dan pergi ke rumah temanku. Aku butuh pengalihan. Kita duduk di salah satu rumah, semua berbicara dan aku tidak bisa mengeluarkan situasi ini dari kepalaku. Teman-temanku menyadari ini dan bertanya apa yang salah denganku. Aku tidak bisa menahan untuk memberitahu mereka semuanya. Aku menyadari sekarang bahwa aku melakukannya karena membenci Drew. Aku tinggal di rumah temanku sampai malam dan tidak bisa tidur sampai pagi. Karena khawatir dan akhirnya setelah beberapa jam tidur, aku pergi kerja. Itu membuatku lebih marah lagi pada Drew. Sekarang aku malu akan ini, tapi di kantor aku berkata hampir pada semua orang tentang apa yang terjadi. Aku merasa Drew telah memanfaatkanku dan aku ingin kembali padanya. Bagaimanapun juga, situasi berjalan lebih jauh dari yang aku harapkan. Ketika kata beredar di seluruh hotel, Drew menjadi bahan ejekan, hinaan, dan bahkan ancaman. Drew sangat rapuh dan itu sangat sulit untuknya menahan itu. Dia menghampiriku dan memintaku untuk memperbaikinya, untuk mengatakan pada semua orang bahwa aku mengada-ngada karena penolakan. Bagaimanapun juga aku kesal bahwa aku menolaknya. Terlebih lagi, aku memberitahu kolegaku tentang permintaannya ini. Suatu hari, Drew tidak muncul di kantor. Aku khawatir, tapi tidak begitu memikirkannya. Tapi keesokan harinya, dia tidak datang juga. Kolegaku berkata bahwa dia mendengar bahwa dia ada di rumah sakit. Dia diserang oleh beberapa pria di lorong dan mereka berkata bahwa itu adalah pegawai hotel. Ketika aku mendengar ini, aku hampir menangis. Aku menyadari bahwa balas dendamku sudah terlalu jauh dan karena aku
Seseorang berakhir di rumah sakit. Setelah Drew membaik, dia keluar dari hotel. Aku menyadari betapa buruknya aku bahwa aku harus menerima seseorang apa adanya. Aku meminta maaf padanya, dan dia menerima permintaan maafku. Tapi hubungan kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak pernah menemukan siapa pegawai hotel yang menyerangnya, tapi aku berpikir mereka akan mendapatkan balasannya. Jika kamu suka ceritaku, maka like dan subscribe channel ini. Aku harap yang terbaik untukmu. Jangan ulangi kesalahanku. Selalu hargai dan beri toleransi pada orang lain. Hai, aku Emma. Aku berumur 19 tahun. Dan aku benci duduk di rumah. Apa kalian suka traveling? Ke kota tetangga atau mungkin ke negara lain? Ke hutan atau gurun pasir? Aku menyukainya. Tapi aku tidak tahu bahaya seperti apa yang disembunyikan wisata ekstrem. Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana kecintaanku akan turismus membuatku gila. Aku biasanya selalu tinggal di rumah. Orang tuaku bekerja sepanjang tahun dan mereka tidak punya waktu untuk mengajakku liburan. Tapi segera saat aku dewasa, dunia membukakan jalan untukku. Aku sudah pernah di semua tempat. Cina, India, Inggris, Rusia, Perancis, Afrika. Aku tidak bisa mendaftar semuanya dalam sekali. Dan tentunya, aku berbagi foto dan cerita di jaringan sosialku. Siapa yang tidak? Aku mencoba untuk menjelaskan ke orang-orang kenapa mereka harus mengambil waktu istirahat dari pekerjaan dan melihat dunia. Aku berkata, "Hei, berhenti duduk di rumah." Tapi orang tidak mempercayaiku. Kamu tidak bisa begitu saja pergi mengelilingi dunia. Biarpun begitu, ada juga mereka yang mengerti ketertarikanku ini. Jadi begitulah, aku beritahukan sebuah rahasia. Aku tidak membuat sendiri rencana perjalananku, dan kenapa ada orang profesional untuk ini. Tapi tetap, aku punya satu hal yang wajib, untuk mencoba cita rasa lokal. Tapi itu selalu sulit untuk orang-orang yang tinggal di rumah untuk mengerti kami, para petualang. Turis ekstrem tidak begitu menyukai kami. Mereka selalu mentertawakan kami dan merekam pesan menyerang. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang berpikir bahwa mereka adalah fans sejati dan memandang rendah orang lain? Mereka membuat hidupku seperti neraka. Di satu hari, salah satu dari mereka, pria bernama Zack, menantangku untuk melewati jalan sakral di salah satu taman nasional di Amerika Utara. Jangan salah sangka, aku bisa menolak, tapi dia berjanji untuk memberiku sebuah pengakuan akan keanggotaan dari klub travel, di mana dia adalah wakil presidennya. Ketika kamu anggota dari sebuah klub, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu statusmu sebagai petualang. Bukan sebuah jawaban buruk untuk orang yang membencinya. Dan sebuah alasan untuk bertemu langsung dengan Zack. Internet memberitahukan bahwa jalan sakral hanyalah jalur beberapa kilometer panjangnya di mana anak laki-laki menjalaninya untuk menjadi pria. Aku tidak tahu bagaimana sejarahnya, tapi zaman sekarang semua tidaklah jauh, jadi aku menerima tantangannya. Sayangnya tidak ada satupun dari operator turku yang bisa ikut ke jalan sakral. Jadi aku harus membeli tiket ke Taman Nasional yang dibicarakan Zack dan berusaha mencari panduan dari agen travel lokal. Tapi agen perjalanan ini tidak pernah mendengar tentang jalan sakral. Tapi ini adalah Taman Nasional yang dibicarakan Zack. Aku hampir mendokumentasikan kebohongan Zack ketika seorang pria menghampiriku. Dia bertanya padaku, "Apa kamu mencari jalan sakral?" Pria ini langsung terlihat mencurigakan untukku. Tapi dia berkata bahwa dia hanya menerima pembayaran setelah perjalanan, dan aku setuju. Kita pergi ke jalan itu dengan ATV. Aku memaksanya.
Kita sudah berkendara selama beberapa jam ketika pemandu berhenti mendadak. Dia menghampiriku dan berkata polos, "Kita berdua tidak bisa pergi lebih jauh. Bensinnya tidak cukup. Kita harus berjalan." Aku beralasan bahwa kita menghabiskan setengah lebih dari bensinnya untuk mencapai sini bersama, yang berarti bahwa satu dari kita akan membutuhkan sedikit bensin untuk kembali sendiri. Pemandunya tidak setuju, tapi aku memaksa. "Pergi kembali untuk bensinnya, aku akan menunggumu di sini." Dan lalu kita kembali dan menyelesaikan perjalanannya. Aku tidak akan jalan. Pemandunya berusaha untuk meyakinkanku untuk menyelesaikan perjalanannya dengan berjalan kaki, atau menolak, atau pulang bersama. Tapi aku merekam permohonannya di kamera dan mengancam untuk mempostnya di online dan meninggalkan dia tanpa pembayaran. Pemandunya terkejut, menyuruhku untuk diam di tempat dan berkendara kembali. Sendiri, di tengah hutan. Ya, aku mengambil smartphone-ku. Di sana tidak ada koneksi. Aku hanya bisa menunggu. Dan lalu tiba-tiba aku menyadari ada seseorang di sana. Aku meringis dan menahan nafasku saat aku mengingat saran Zack di salah satu video dan bersiap untuk hal terburuk. Seketika, seekor tupai kecil melompat dari semak-semak ke tanah terbuka. Aku rileks tapi ketakutan. Tupainya bersiap untuk menyerang. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu ada di tempat yang salah? Aku seharusnya tidak berada di hutan, bertarungan dengan tupai maniak. Dia mulai menerjangku, menggigit pergelangan kaki di atas sepatuku. Aku panik, berusaha untuk melawan kembali, tapi seketika aku kehilangan kendali dan lari dengan ketakutan. Monster ini mengejarku sampai aku melempar sebuah kantong kacang ke arahnya dengan semua kekuatanku. Dan lalu aku menyadari bahwa bumi menyelinap di bawah kakiku. Aku jatuh ke bawah. Kepalaku terbentur dan aku pingsan. Aku sadar ketika aku merasakan tetesan berat di wajahku. Tetes, tetes, tetes. Dan bagaimana dalam semenit langit cerah berubah menjadi awan gelap. Atau bukan semenit yang berlalu. Dan lalu aku mendengar sebuah suara berkata, "Bangun, kita harus mencari tempat berlindung. Cepat." Aku memanjat keluar dari lubang dan sebuah suara berkata padaku, "Pergi ke pohon itu dan sembunyi di akarnya. Cepat." Aku menuruti apa yang dikatakan suara itu. Dan lalu aku berteriak, "Kamu di mana?" Dan lalu aku mendengar jawaban, "Di kantungmu." Aku menarik keluar teleponku dan seketika melihat Zack. Dia melihatku dengan senyum khasnya. Aku menangis dengan bahagia. Aku pingsan beberapa kali selama malam itu. Tapi Zack membangunkanku pagi harinya dan berkata padaku untuk bersiap untuk perjalanannya. Zack memberitahuku harus pergi kemana dan aku mengikuti. Aku sudah memberikan kacangku pada tupai. Tapi Zack memberitahuku beri mana yang bisa aku makan dan mana yang tidak bisa. Aku sakit dan terluka, tapi Zack memaksa. "Ayo!" Langkah demi langkah, kilometer demi kilometer. Zack mengajarkanku bagaimana membuat api dari serpihan, bagaimana untuk mencari dan membuat air minum, dan bagaimana memanggang biji pohon ek. Beberapa hari kemudian aku sampai di sungai. Aku sangat lelah sampai aku tidak bisa bergerak. Zack memohonku untuk tetap berjalan, tidak menyerah, dan aku menemukan kekuatan untuk berjalan lagi. Aku berjalan, terjatuh, bangkit, dan melanjutkannya. Di jembatan, aku berbelok ke kanan dan seketika berpapasan dengan patroli tentara. Aku berada di rumah sakit, dengan kelelahan luar biasa, memar dan pergelangan yang terkilir. Ternyata aku menghabiskan 9 hari di hutan. Aku meminta smartphone-ku, tapi itu dihancurkan menjadi serpihan. Zack meninggalkanku. Dan itu tidak berlangsung lama. Zack datang ke kamar. Zack yang sebenarnya, dengan tubuh. Ternyata dia mengada-ada akan cerita jalan sakral, dan lalu menyamar sebagai seorang pemandu. Dia hanya ingin menunjukkan padaku apa arti dari turisme sebenarnya, dengan cerita cinta akan hutan dan penyelamatan. Tapi dia tidak menyangka aku sangat bersikeras. Ketika Zack menyadari bahwa itu tidak akan berhasil, dia menuruti bujukanku dan pergi. Tapi ketika dia kembali, dia tidak menemukanku di tempatku berada.
Selama ini Zack mencariku, terbakar rasa bersalah. Dan aku selamat dengan sarannya, seperti dia ada di sana untukku. Tapi aku sudah membuat keputusan. Kita akan pergi camping dengan Zack, dan aku akan menjadi anggota dari klub travel. Tapi awalnya aku hanya harus beristirahat dengan cara yang familiar. Pernahkah kamu memiliki kasus ketika pikiranmu di luar batas normal? Beritahukan kami. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan klik tombol loncengnya, jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru. Hai, namaku Emily dan aku berumur 16 tahun. Tahukah kamu hidup penuh kebohongan? Apakah seseorang menyembunyikan rahasia darimu untuk beberapa tahun yang seharusnya berhak kamu ketahui? Aku mengalaminya sendiri, dan itu menjijikan. Tonton sampai akhir dan temukan apa rasanya untuk berhadapan dengan konsekuensi buruk atas sesuatu yang disembunyikan darimu sangat lama. Banyak orang berpikir aku sangat beruntung. Aku memiliki seorang ibu yang perhatian, dan ayahku adalah orang penting di kota kami. Aku dimanja, orang tuaku benar-benar memperhatikanku, dan semua keinginan akan dipenuhi dengan satu klik. Tapi saat aku berkembang, aku mulai merasa sepertinya orang tuaku mencoba untuk menenangkanku. Mereka menghindari melihatku di mata, tersenyum malu, berbisik dan berhenti bicara ketika aku menghampiri. Itu aneh, bukan? Ketika aku masuk SMP, Dr. Hoffman datang menemuiku sebulan sekali. Dan kita memiliki pembicaraan dari hati dan dia menuliskan resep sejenis pil untukku. Untuk kesehatan, ibu berkata padaku itu adalah vitamin. Tapi aku meragukannya. Pernahkah kamu mendapatkan perasaan bahwa orang tuamu berbohong padamu? Ini tidak begitu menyenangkan. Segera setelah aku menanyakan itu, semua orang meninggalkan pembicaraan. Ayah dan ibu mengunci diri mereka di kamar mereka dengan seorang dokter yang berbicara padanya selama 1 jam. Terkadang 2, itu menyebalkan. Tidakkah kamu setuju? Aku memutuskan untuk bertindak sendiri. Satu malam ketika dokter dan aku selesai dengan pembicaraan kami, aku memutuskan untuk mengakhiri kesunyian tak berujung ini. Aku merangkak ke kamar orang tuaku dan bersembunyi di bawah ranjang. Aku mendengarkan percakapan mereka dan tidak bisa bernapas. Aku ada di syok berat. Mereka membicarakan tentang betapa gilanya aku, bahwa kondisiku mengganggu mereka, bahwa aku seharusnya dikirim ke rumah sakit. Ya, itu adalah rumah sakit jiwa di mana orang tua aku sendiri yang akan membawaku. Dokter berbicara padaku dan membawakanku pil, bukan untuk merawat tubuhku, tapi jiwa dan kepalaku. Dan di sana ada sesuatu yang masih menggangguku. Ayah dan ibu selalu berdebat apakah itu salah ayah atau ibuku, seolah itu bukan tentang mereka. Aku mencurigai semuanya. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan kebenaran? Aku harus menjadi detektif. Aku tidak bisa hanya bertanya pada orang tuaku. Mereka sudah berbohong padaku. Jadi kenapa aku berekspektasi mereka akan mengatakan kebenaran? Tapi aku punya nenek favorit yang tinggal di panti jompo. Aku mengunjunginya. Selama waktu teh, aku menyebutkan bahwa ibuku berkata dia telah berada di rumah sakit jiwa. Nenekku mengerut dan berkata bahwa aku mungkin bermaksud ibu yang lain. Tapi aku langsung menutupi keceplosanku. Aku bertanya lagi padanya. Tapi dia berkata bahwa aku salah mendengar. Dari luar aku tenang, tapi di dalam aku sangat terkejut. Dan rahasia yang kutemukan belum jelas untukku. Aku ada di panti asuhan dan ibuku ada di klinik. Pikirannya membuatku marah. Jika orang tua asuhku adalah pembohong, aku harus mencari tahunya sendiri. Ada beberapa rumah sakit di kota kami, dan aku mencoba untuk mencari tahu kemana aku harus pergi. Dan aku juga berhenti meminum vitaminku, secara diam-diam tentunya. Aku menelpon rumah sakit dan membuat cerita tentang mencari kerabat jauh yang hanya aku tahu memiliki anak perempuan di tahun aku dilahirkan. Bahkan jika mereka mendengarkanku, mereka tidak bisa menolongku. Aku memutuskan untuk masuk dan memeriksa dokumen pribadi ayahku. Dan aku menemukan sebuah dokumen adopsi ditandatangani oleh kepala dokter dari rumah sakit jiwa. Tidak heran pencariannya tidak berhasil. Tempat ini berlokasi di kota tetangga, dan aku harus kabur dari rumah untuk pergi ke sana dan menuntut jawaban akan semua pertanyaanku. Di rumah sakit aku menceritakan cerita tentang kerabat jauh lagi, tapi mereka tidak mendengarkanku. Jadi aku berkeliling dan ikut masuk dengan sebuah pasangan. Lalu aku berjalan di lorong untuk waktu lama.
Dan aku menemukan sebuah kantor tidak terkunci dengan banyak kabinet. Ternyata mereka menyimpan rekaman pasien di sini. Tapi sementara aku berpikir dari kotak mana aku harus memulai, perawatnya datang kembali dan membunyikan alarm. Aku berusaha kabur dan bertemu dengan security. Dia mulai mengancam dengan polisi, dan aku meneriakkan nama belakangku dan mengancam menggunakan nama ayahku. Lalu menangis dan menambahkan bahwa aku hanya ingin menemui ibuku. Penjaga dan perawat kebingungan dan memutuskan untuk membawaku ke kepala dokter. Bagaimana perasaanmu jika kamu ada di ambang rahasia besar dalam hidupmu? Hatiku berdetak sangat kencang sampai tidak bisa bernapas. Kepala dokter adalah seorang wanita ramah. Dia menawarkan segelas kopi di kantornya. Kali ini aku tidak berbohong dan langsung menceritakannya tentang orang tua asuhku dan pencarian untuk orang tua sesungguhnya, dan memohonnya untuk tidak memanggil polisi dan hanya beritahukan padaku semuanya, lalu aku akan pergi. Dokternya berkata bahwa dia tidak bisa memberitahukanku tentang orang tuaku tanpa izin dari penjagaku. Melainkan, dia menawarkanku untuk mendengarkan cerita seorang gadis yang tidak ada urusannya denganku. Ayah gadis ini adalah pemerkosa, seorang pria jahat dan keji. Dia menyiksa ibu gadis itu dan menelantarkannya. Dan dia membenci pria itu sampai dia tidak bisa menerima anak perempuannya. Dia sangat menderita selama setahun dan memutuskan untuk memberikan anaknya untuk diadopsi. Untuk menemukan bahwa aku dilahirkan karena ibuku disiksa parah, itu berat. Sebuah gumpalan terbentuk di tenggorokanku dan itu sebuah keajaiban aku tidak menangis. Aku ingin untuk menemuinya, tapi aku diberitahu bahwa dia meninggal di rumah sakit ini 1 tahun lalu. Trauma menghancurkan hidupnya dan ada dengannya sampai kematiannya. Jadi aku mewariskan ketakutannya. Dokter menggelengkan kepalanya. Disorder ibuku terhubung dengan traumanya. Penyakitku adalah hadiah dari ayah maniakku. Aku tidak tahu jika kebenaran ini menghancurkanku, tapi perilakuku berubah. Aku menutup diriku dari orang tuaku. Itu sangat sulit untukku berbicara dengan mereka, bahkan bertukar pandang. Tentu saja mereka merasakannya, merasa bahwa sesuatu tak menyenangkan memberatkanku. Dan mereka benar, aku beku ketakutan, berpikir bahwa aku akan berubah menjadi seorang maniak seperti ayahku yang sebenarnya. Aku sangat takut bahwa satu hari aku tidak bisa menghadapinya dan mengambil silet. Untungnya orang tuaku memergokiku saat aku membuat goresan pertamaku. Aku menangis, ibuku menangis, dan ayahku berteriak. Dia menjadi gila, memberitahu betapa tidak bersyukurnya aku dan betapa banyak yang telah mereka lakukan untukku. Aku mulai berteriak juga. Aku tidak mengingat apa, tapi kalimat kalian bukan orang tuaku terulang beberapa kali. Tuhan, betapa memalukan. Kamu tahu bagaimana itu berakhir? Mereka memutuskan untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit anak-anak, tapi tetap saja rumah sakit jiwa. Jadi aku tidak melukai mereka atau diriku. Mereka memutuskan untuk melenyapkanku. Itu terasa seperti aku tercekik, diambang pingsan atau mungkin mati. Aku membayangkan diriku mati di sini, seperti ibuku yang sesungguhnya mati di rumah sakit itu, dan aku memutuskan untuk kabur dari asilum ini, dan aku hampir berhasil. Di malam pertama aku membuka jendela, tapi di saat terakhir aku takut untuk melompat. Aku tidak bisa melompat. Ya, aku membenci diriku dan dunia ini dan semuanya. Kemana aku harus lari? Sementara aku mengumpulkan diriku, aku mendengar derap kaki di belakangku. Terlambat, aku tertangkap. Untungnya itu bukan seorang dokter, tapi pasien lain, seumuranku. Dia bertanya padaku kenapa aku ingin kabur dan aku menceritakannya semua yang terjadi. Dan dia menceritakanku bahwa orang tuaku tidak melenyapkanku. Mereka ingin membantuku. Dan semua kemarahan, kecurigaan ada padaku karena aku berhenti meminum pil beberapa minggu sebelumnya. Tapi bagaimana dengan warisan burukku? Dia itu berkata bahwa ayahku, biarpun dia sakit, berbuat kriminal karena dia dibully waktu kecil. Dia membalas dendam ke orang lain karena penghinaan anak-anak. Dan aku seketika ingat dengan jelas betapa banyak yang telah dilakukan oleh ayah dan ibuku. Betapa bahagianya masa kecilku. Aku tidak perlu membalas dendam, jadi di sana tidak ada bahaya. Aku berhenti berpikir tentang diriku dan berpikir tentang orang tuaku, tentang perasaan mereka, dan aku jelas tidak ingin kabur. Malam itu aku menelpon ibuku dan mengakui semuanya. Ini melegakan pikiranku. Aku tidak bisa memberitahukanmu betapa bersyukurnya aku untuk mereka, untuk orang tuaku, kepala dokter, dan pria itu.
Setelah semua ini berakhir, aku mulai sangat merindukan ayah dan ibuku. Tidak ada lagi rahasia di antara kami, dan aku menunggu saat bertemu dengan mereka lagi. Dan sebagai contoh pasien yang baik, aku meminum pil, pergi berjalan, ke terapi. Aku bercerita pada teman sekamarku cerita yang luar biasa, tapi ternyata ceritaku bukan yang teraneh. Setelah kepulanganku, ibuku dan aku memiliki pembicaraan panjang tentang penyakitku. Kondisi aku telah berlalu, tapi aku harus waspada mengawasi kesehatanku. Ketika aku berbaring di bawah ranjang, sepertinya ayah dan ibu merencanakan hal jahat padaku. Kebenarannya lebih simpel dari itu. Jika kamu ingin lebih banyak cerita sama bermanfaat dan menarik, aku harap kamu subscribe ke channel kami. Tekan tombol loncengnya dan temukan semuanya pertama kali. Dan jangan sampai ada rahasia gelap di hidupmu. Hai, aku Lily, dan aku berumur 18 tahun. Pernahkah kamu tinggal dengan keluarga pacarmu? Bisakah kamu tinggal dengan mereka pagi dan malam tanpa bisa pergi? Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana aku ditinggalkan tanpa tempat tinggal di universitas dan aku harus belajar untuk tinggal dengan aturan orang lain. Aku baru saja lulus sekolah dan ingin pergi ke universitas bergengsi. Dan aku tertarik dengan universitas spesifik di kota tempat tinggal pacarku. Setiap malam aku membayangkan bagaimana aku mendapat kabar gembira kelulusan dan pergi dengan koperku dengan kereta dan Erik, pacarku, menemuiku di stasiun dengan bunga. Tapi awalnya aku harus mendapat rekomendasi ke universitas dan aku dapat. Setelah itu aku diundang untuk kursus persiapan selama 1 bulan. Dan ini sudah menjadi aplikasi untuk pendaftarannya. Karena kursus ini meningkatkan kesempatan untuk berada di antara mahasiswa yang disubsidi pemerintah. Hanya ada beberapa hari tersisa untuk berkumpul dan aku siap bertemu dengan kebahagiaanku. Erik tentunya. Erik tinggal dengan orang tuanya dan aku seharusnya mendapatkan kamar di asrama. Ketika aku sampai, aku pergi ke sana lebih dulu. Asramanya cukup baik, nyaman, dan bersih. Dan itu berada hanya beberapa langkah dari universitas. Tapi aku tidak memiliki kesempatan tinggal di sana. Manajernya berkata bahwa tempatnya harus diberikan ke orang asing yang tidak mengetahui bahasa sama sekali. Dan tidak mempunyai tujuan lain. Seolah aku mempunyai tujuan. Pernahkah kamu sangat mengacau? Tulis di komentar. Walaupun tentunya keluarga Erik selalu memperlakukanku dengan baik, dan aku bisa datang ke mereka kapan saja, tapi tetap aku mengandalkan asramanya, dan itu tidak diharapkan. Tidak ada yang bisa dilakukan, jadi aku meminta pacarku untuk mengizinkanku tinggal di rumahnya selama sebulan. Untungnya aku mendapat izin dan segera aku mengeluarkan barang ke kamar baru, bukan di tempat Erik tinggal. Erik dan aku cukup dewasa untuk berbagi kamar, dan kita berdua menginginkannya, tapi ibunya memaksaku untuk tinggal di kamar tamu. Bagaimanapun, hal utamanya bukan itu, tapi bahwa aku memiliki atap di atas kepalaku, dan sekarang aku bisa mendedikasikan diriku ke belajar dan tidak memikirkan masalah sehari-hari. Di malam kedatanganku, orang tua Erik memiliki makan malam mewah. Aku harus mengakui bahwa ibunya bisa masak, dan aku sudah memutuskan bahwa aku akan mengambil pelajaran darinya di masa depan. Antara perjalanan yang sulit atau kekesalan karena tempatku di asrama diberikan ke pendaftar lain, aku makan seperti orang kelaparan. Di satu titik, aku bahkan takut bahwa aku akan dianggap sebagai orang rakus. Setelah sebuah makan malam lezat, aku mengantuk dan aku pergi secepat kilat. Paginya ketika aku pergi ke kamar mandi, aku hampir menabrak muk yang ada di lantai tepat di sebelah kamarku. Aku berpikir itu aneh, jadi aku bertanya pada Erik. Apa yang dia katakan mengejutkanku. Ternyata ibunya menaruh muk di bawah pintu, memberi tanda bahwa aku belum mencuci piringku. Dan dia benci kekacauan, dan gelas kotor, dan piring, dan semua itu. Itu seperti petunjuk kecil. Awalnya aku merasa sangat canggung dan bahkan merasa tersinggung. Ya, aku bertiba, belum terbiasa. Mengalami stres berat, pindah ke rumah pacarku,
Dan itu jelas bahwa aku ada dalam kondisi yang tidak baik dari semua ini. Dan hal terakhir yang kupikirkan adalah tentang piring kotornya. Tapi ketika kemarahannya meredam, aku merasa sangat malu bahwa aku menyebabkan kekacauan di rumah orang dan menyebabkan ketidaknyamanan ke orang yang baik padaku. Jadi aku memutuskan untuk langsung memperbaikinya dan membersihkan dapur. Membersihkannya dengan cepat dan menebusnya. Itu saat yang tepat. Erik dan orang tuanya pergi berbelanja dan aku memiliki beberapa jam kosong. Untungnya aku bisa mengatasi semuanya dan duduk menunggu keluarganya dengan tidak sabar. Pintunya terbuka dan ibunya yang pertama kali masuk. Aku menyambutnya dengan wajah seperti seekor kucing dan memanggilnya ke dapur untuk menunjukkan kebersihannya. Tapi bukannya memujiku, dia mulai berteriak, mulai menjadi histeris. Ibu Erik tidak seperti yang pernah kulihat, dan aku bisa merasakan setiap ucapannya di kulitku. Ternyata itu bukan tentang kebersihannya, tapi karena proses itu semua barang tidak ada di tempatnya. Erik datang berlari karena teriakan dan mencoba untuk menenangkan ibunya. Tapi dia berteriak lebih lagi. Aku sangat terkejut. Di situasi ini aku melihatnya untuk pertama kalinya, dan aku sangat ketakutan dengan itu. Aku tidak tahu harus kemana karena rasa malu dan bersalah. Untungnya pelajaranku hari ini berlangsung sampai malam, dan ketika aku pulang, aku berharap bahwa mereka sudah bermakan malam dan pergi ke kamar mereka. Tapi itu bukan kasusnya. Ibu Erik memasak ayam dan menungguku. Di makan malam dia bertingkah seolah tidak ada yang terjadi, tapi udaranya dipenuhi ketegangan. Erik berusaha untuk menghaluskan semuanya dengan candaan konyol, tapi itu membuatnya menjadi lebih buruk. Dan lalu tiba-tiba ibunya berkata bahwa dia akan membuat daftar khusus untukku. Apa yang dilarang untuk dilakukan di rumah ini. Sementara itu adik Erik tertawa. Pernahkah kamu berada di situasi di mana ditelan bumi akan menjadi solusi terbaiknya? Ceritakan pengalamanmu. Aku butuh untuk mengeluarkannya atau aku akan meledak tepat di sana. Dalam tangis, aku menghubungi ibuku dan menceritakan semuanya. Tentang kamar yang terpisah dari Erik, tentang cangkir di bawah pintu, dan tentang teriakan setelah pembersihan. Ketika aku sudah bekerja keras selama beberapa jam dan respon yang kudapat adalah air liur dan teriakan. Tapi ada masalah lain. Dari semua kegelisahan ini, aku mulai mendapat masalah akademis. Aku tidak bisa berkonsentrasi di pelajaran. Pelajarannya masuk satu kuping, keluar dari satunya. Ibuku mendengarkan dan terkejut. Mendukungku, berkata bahwa aku harus memisahkan diri dari segalanya dan fokus belajar, karena ini tujuanku datang sini. Aku baru saja menutup telepon ketika aku mendengar teriakan Ibu Erik di luar pintu. Dia memintaku untuk segera keluar. Dia dengan berani menguping pembicaraanku dan sekarang dia akan menyiapkan semua anjing untuk menyerangku. Dia berteriak bahwa dia tidak mengizinkanku membicarakannya seperti itu. Dan bahwa aku bukan siapa-siapa. Dan aku berhutang pada mereka karena mereka memberiku atap di atas kepalaku dan makanan dengan gratis. Seluruh keluarga berlari ke teriakan dan Erik berusaha untuk membelaku, tapi lalu itu menghampirinya. Dan lalu ibunya berkata, pilih aku atau dia. Bagaimana aku membiarkan Erik memilih? Untuk apa? Aku pergi dan mengemas barang-barangku. Aku sangat sedih dan berhati berat. Di satu sisi aku merasa malu. Di sisi lain, walaupun aku tahu aku juga bersalah, tapi aku tidak berpikir aku pantas diperlakukan seperti ini. Apa aku begitu bersalah sehingga dia bisa mempermalukanku seperti ini di depan semua orang? Beberapa jam kemudian aku berdiri di stasiun kereta dengan koperku, dan aku harus mengambil beberapa hari izin dari universitas untuk menenangkan pikiranku dan memutuskan bagaimana aku ingin melanjutkan hidup. Pulang ke rumah keputusan yang baik, dan aku menyadari betapa pentingnya memiliki rumahmu sendiri, di mana kamu dicintai dan diharapkan. Tapi beberapa hari istirahat berlalu dengan cepat, dan aku harus kembali. Dan aku tidak menginginkannya. Pertama, aku harus mencari tempat baru untuk tinggal. Aku tidak bisa tinggal di rumah Erik lagi. Kedua, Erik sendiri tidak pernah memberitakan dirinya dan aku mulai berpikir yang terburuk. Apa dia meninggalkanku? Ibunya pasti menghukumnya dan sekarang dia tidak mau lagi bicara denganku. Dan jika begitu, kenapa aku akan kembali ke kota itu dan ke universitas? Sementara aku memikirkan semua ini, bel pintu berbunyi.
Erik berdiri depan pintu. Dia memberiku sebuah buket bunga, meminta pengampunanku atas konfliknya, dan berkata bahwa dia akan memilihku dan sekarang kita akan hidup terpisah. Orang tuaku mendukung intensinya dan berjanji untuk menolong dengan uang. Dan lalu ternyata orang tua Erik juga tidak keberatan jika kita hidup terpisah, dan juga berjanji untuk menolong dengan uang. Kita segera menemukan apartemen dan itu waktu yang menyenangkan. Aku belajar lalu pulang ke rumah. Kita memasak makan malam bersama, berbincang sampai malam, dan begitu sampai hari berakhir. Dan lalu, tiba-tiba, Ibu Erik muncul di depan pintu. Dia meminta pengampunan untuk apa yang terjadi dan berjanji untuk datang berkunjung. Beban di jiwaku terjatuh. Kamu tidak bisa bayangkan. Aku masih harus menciptakan dialog dengannya, jika dia akan menjadi ibu mertua aku di masa depan. Apa kamu menyukai ceritaku? Like dan subscribe channel ini, dan jika kamu menekan tombol loncengnya, kamu tidak akan ketinggalan episode baru. Aku harap kamu mencapai mimpimu dan menemukan pendekatan ke setiap orang. Hai, namaku Bella dan aku berumur 17 tahun. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu memiliki jarak dengan separuh jiwamu, sementara kalian berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi? Bagaimana jika temanmu adalah alasannya? Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana aku tak sengaja mendengar pacarku dengan teman baikku dan bagaimana akhirnya. Aku bukan seorang yang sangat sosial. Aku tidak punya waktu untuk berteman. Karena pelajaran vokalku yang rutin, tapi aku merasa hebat di panggung. Rasa akan panggungnya, keramaiannya, kemegahannya. Aku sering tampil dan aku tidak pernah merasakan demam panggung, tapi aku tidak pernah percaya diri. Aku merasa bahwa ketika aku tidak ada di panggung, orang-orang tidak menganggapku serius, bahwa aku bukanlah siapa-siapa. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi tak terlihat. Kita semua adalah manusia dan kita semua menginginkan perhatian dan cinta. Tapi tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan itu. Terkadang aku bahkan berlebihan dengan bagaimana aku memiliki banyak kendali akan orang di hidupku. Di saat itu, teman baikku dan satu-satunya selalu menolongku. Dia selalu berkata aku berlebihan, bahwa terkadang aku hanya harus bertanya untuk menemukan kebenaran. Namanya adalah Lexi. Tidak sepertiku, dia adalah orang yang bebas. Di panggung dan dalam hidup, dia berani dan sangat ceria. Dia orang paling optimis yang pernah aku kenal. Dia sangat mencintai musik dan bermimpi bahwa kita akan menciptakan band kita sendiri dan pergi. Aku mengingatkannya setiap saat bahwa kita tidak akan pergi kemanapun tanpa pacarku. Bahwa di sana akan ada selalu kita bertiga. Pernahkah kamu mendengar akan cinta segitiga? Pernah berada di dalamnya? Bagaimana jika kamu adalah tambahan segi di segitiga ini? Nama pacarku adalah Nick, tapi aku sering bercanda memanggilnya Edward. Kamu tahu, Edward, Bella. Lexi mengenalkanku padanya tahun lalu, dan kita bertiga sering bergaul bersama. Nick berkata pada kami bahwa sekolah mengadakan sebuah kontes bakat musik dan menawarkan kami ikut serta. Lexi dan aku setuju. Aku berpikir ini adalah ide hebat, karena berkreasi bersama membantumu mengerti lebih baik akan hubungan sebenarnya dengan orang lain. Kita mulai berlatih di hari yang sama. Nick memilihku sebagai penyanyi utama. Aku sangat senang. Kita ingin mencari nama grup kami, jadi kita memutuskan untuk menggunakan huruf utama dari nama kami. Semuanya baik sampai... Aku berjanji untuk menjemput Lexi dari latihan suatu hari. Dia berdiri mendadak menatapku, dan tidak sengaja memukulku di rahang dengan dahinya. Lexi bertanya bagaimana keadaanku. Itu pertama kalinya aku melihat dia sangat takut. Aku pergi ke cermin dan melihat diriku. Mulutku berdarah. Aku sangat takut. Pandangan akan darahku dan setiap kali aku kehilangan kesadaran. Ini terjadi saat itu juga. Aku sadar di kamarku. Nick dan Lexi duduk di sebelahku. Aku mulai berbicara pada mereka dan tidak bisa berbicara dengan normal. Ketika Lexi menghantamku, gigiku copot dan aku mulai tergagap. Lexi berkata dia akan menggantikanku bernyanyi. Jadi aku tidak harus memaksakan diriku. Nick mendukung idenya dan berkata bahwa Lexi memiliki suara yang sangat bagus. Aku merasa sebuah ketidakadilan. Apa dia berkata suaranya lebih bagus daripada aku? Jadi mungkin dia lebih baik dalam segalanya daripada aku? Kita berlatih berjam-jam di garasi Nick. Tapi aku tidak bisa berkonsentrasi.
Beberapa hari belakangan, aku memiliki banyak pikiran di kepalaku. Aku tidak suka menemani Nick dan Lexi. Aku ingin kabur setiap saat, dan gigi yang copot bukanlah alasannya. Mereka berdiri bersama dan bersenang-senang, dan aku merasa seperti bukan apapun, dan mereka terlihat cocok bersama. Mungkin jika Nick tidak berpacaran denganku, dia akan berpacaran dengan Lexi. Aku memutuskan untuk melakukan eksperimen. Apa meninggalkan pacarku sendiri dengan teman baikmu adalah ide yang baik? Aku ingin melihat apa yang akan terjadi. Pikiran ini tidak meninggalkan kepalaku. Aku berada di bawah stres berat. Aku tidak bisa melihat diriku di cermin dengan normal. Aku mulai berpikir bahwa Nick tidak tertarik lagi padaku, karena dia tidak berbicara sedikit pun padaku, dan aku tidak bisa bertanya apa yang salah. Kenyataannya, dia tidak melakukan kesalahan. Tapi kenapa aku merasa sangat buruk? Aku berada di antara tidak mungkin lebih buruk lagi dan semuanya baik-baik saja. Maksudku, Lexi berkata padaku bahwa aku terlalu memikirkannya. Tapi, bagaimana jika dia berkata seperti itu untuk menipuku? Aku tidak tahu lagi mana yang benar. Setelah kejadian gigi itu, aku tidak merasakan cinta dari Nick maupun Lexi. Mereka menghabiskan waktu dengan satu sama lain daripada denganku. Rencanaku harus dijalankan. Nick dan Lexi sudah bersama. Tidak ada hal yang baru. Aku duduk dengan mereka. Mereka hanya berbicara padaku ketika mereka selesai. Kenapa mengganggunya? Itu adalah tempat kosong. Aku sudah lama tidak ada di pandangan mereka. Tidak ada hal yang baru. Ini waktunya untuk terbiasa. Pernahkah kamu merasa cemburu pada pacarmu atau temanmu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu kira membuatmu cemburu? Lexi hanya bertanya apa yang akan kita lakukan di akhir minggu. Aku menawarkan untuk pergi camping. Mereka setuju dan berkata mereka ingin menghabiskan waktu bersama. Hanya kita bertiga. Di saat itu aku berpikir lagi bahwa aku keliru. Nyatanya Nick adalah pacarku dan Lexi adalah teman baikku. Mereka tidak akan pernah melakukan ini padaku. Apa yang akan menjadi hasil eksperimenku? Haruskah aku memulainya? Nick membantuku membawa ranselku, tapi lalu dia kembali membantu Lexi. Aku sudah memanas seperti kettle. Aku ingin bertanya langsung apa yang terjadi di antara mereka, tapi aku tidak memiliki keberanian. Aku memberitahu temanku bahwa aku lelah berada di jalan dan memutuskan untuk tidur. Menutupi diriku dengan selimut dan berpura-pura tidur. Aku sebenarnya memata-matai mereka berdua. Aku ingin tahu bagaimana mereka berperilaku ketika aku tidak ada. Nick bersandar dan melepas jaketnya. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Apa Nick akan berselingkuh dengan teman baikku? Dia memberikan jaketnya pada Lexi dan dia memakainya. Ketika aku kedinginan, dia tidak memperhatikanku. Apa ini berarti bahwa kecurigaanku tidaklah delusional? Aku tidak bisa mengeluarkan perjalanan itu dari pikiranku. Aku sangat bingung. Aku tidak memainkan not dengan benar selama latihan, dan pacarku menjadi marah. Dia berkata dia akan mencari gitaris lain jika aku tidak bermain dengan benar. Aku seperti sebuah botol susu yang belum dihabiskan, tapi mereka membeli yang baru. Aku tidak ingin membuat Nick sedih, jadi aku mencoba berlatih dengan benar. Di konser, Nick dan Lexi berdiri bersebelahan. Dia menaruh lengannya di sekitarnya saat dia bernyanyi. Dari apa yang kulihat, aku terbeku di tengah bagianku. Aku menyadari bahwa selama ini aku benar. Nick bermain untukku. Kalian seharusnya melihat wajah mereka. Setelah pertunjukan, Nick dan Lexi menghampiriku. Mereka berkata bahwa aku mengacaukan kemenangan mereka. Nick berkata bahwa aku tidak benar, dan bahwa aku harus menyadarkan diri. Dia menawarkan Lexi secangkir kopi dan mereka pergi. Mereka meninggalkanku sendiri. Aku merasa seperti orang bodoh. Nick secara terbuka menggoda Lexi dan menanggapinya. Tapi mereka berdua berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu aku mengundang mereka ke rumahku. Aku siap untuk bicara serius dengan mereka dan mendapatkan kebenaran dari mereka. Ketika mereka tiba, mereka bertingkah seolah aku tidak ada di sana. Mereka terus memotong pembicaraanku dan mengacuhkanku. Mereka sering menyentuh satu sama lain dan itu membuatku marah. Aku berkata aku akan membuat teh. Aku memberanikan diriku untuk mengatakan semuanya. Ketika aku datang dan menemukan mereka pergi, aku semakin marah. Ada suara berisik di kamar mandi, jadi aku memutuskan untuk menguping. Seseorang bernapas kencang. Apa mereka melakukannya di rumahku? Aku membuka pintu secara kasar.
Mereka berbaring di lantai dengan wajah licik dan membuat suara erotis dengan pakaian mereka. Mereka mulai mentertawakanku. Aku menyadari bahwa aku diselingkuhi dan mengunci diriku di kamar. Kenapa melakukan semua ini? Nick dan Lexi memanjat ke jendela. Aku tidak ingin bicara, jadi mereka memintaku hanya untuk mendengarkan mereka. Mereka berkata bahwa mereka lelah meyakinkan bahwa aku berarti untuk mereka. Dan mereka menghargai perasaanku, tapi aku tidak belajar untuk mempercayai orang yang dekat denganku. Aku selalu mencurigai mereka akan sesuatu. Jadi mereka mengerjaiku. Mereka mengerti tentang eksperimenku ketika aku membawa 3 selimut. Aku sangat malu. Sepertinya aku benar. Ketika nyatanya aku sangat tenggelam dalam diriku dan pikiranku. Aku hampir kehilangan mereka berdua karena kecurigaanku. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku mulai berbicara pada mereka tentang pengalaman dan ketakutanku, dan aku merasa lebih baik. Jika kamu menyukai ceritaku, tolong like dan subscribe di channel ini. Tekan tombol loncengnya, jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru. Ingat bahwa kamu harus menghargai orang yang kamu cintai, dan bisa mempercayai mereka.